Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1781, Kembali ke Alam Semesta Asal 4. Misimu telah selesai. Selanjutnya, terlepas dari apakah masa depan baik atau buruk, harap percaya diri. Kata-kata Lily muncul di hati Qi. Apa yang sedang kamu lakukan? Qi bertanya. Dalam pertempuran tersebut, perhatian Lily masih terganggu dan berbicara dengan Qi. Dia berkata, kamu sudah cukup lama berada di ruang dan waktu ini. Dalam pertarungan berikutnya, saya khawatir akan sulit menentukan pemenangnya tanpa beberapa tahun. Selanjutnya, aku akan mengirimmu kembali dulu. Masih terlalu berbahaya untuk tetap di sini. Halo, sebelum Qi bisa bereaksi, dia merasakan kekuatannya. Kekuatan giok ruang waktu yang diberikan oleh Raja Dunia yang dibawanya, sedang diaktifkan. Di bawah kendali kekuatan yang tidak diketahui, kekuatannya mulai menyelimuti Siyu dan yang lainnya. Hei, hei, hei. Qi belum ingin kembali sama sekali, tapi dia tidak bisa menahan apapun di tangan Lily. Dia dipaksa untuk mengaktifkan kekuatan terakhir ruang dan waktu sepanjang waktu dan mulai kembali ke ruang dan waktu asli bersama Siyu dan yang lainnya yang tidak sadarkan diri. Dalam ruang dan waktu ini, Lily, yang membakar kekuatan hidupnya dan mengontrak kekuatan, masih melawan permaisuri super. Asal alam semesta, planet biru, pulau luar angkasa dan waktu. Ledakan, koordinat spasial terus berubah. Di bawah kilat dan guntur, tumpukan sosok tak sadarkan diri jatuh dari langit. Hujan deras dan awan gelap pekat menutupi segalanya. Setelah lebih dari setengah tahun, Siyu dan yang lainnya kembali ke ruang dan waktu semula. Namun, Siyu dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari tingkat penyelesaian misi kali ini. Siyu. Tidak lama setelah Siyu dan yang lainnya pingsan di pulau ruang dan waktu, kehendak planet biru dan pohon dunia menemukan kembalinya Siyu dan yang lainnya. Klon pohon dunia langsung muncul di pulau ruang dan waktu. Ia melihat Siyu dan yang lainnya yang tidak sadarkan diri dan panik. Karena dia telah kehabisan tenaga, Qi juga mengalami koma. Saat ini, Siyu dan yang lainnya bisa dikatakan tidak sadarkan diri. Selain itu, negara mereka juga sangat lemah, dan kekuatan mereka hampir habis. Melihat keadaan Siyu dan yang lainnya, pohon dunia langsung terkejut. Namun untungnya, Siyu dan yang lainnya masih memiliki aura kehidupan, membuat pohon dunia menghela nafas lega. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pohon dunia mulai membawa Siyu dan yang lainnya kembali ke Inatela untuk berobat. Namun, ini adalah pertama kalinya Siyu diperas begitu bersih. Bahkan jika kehendak planet biru muncul, butuh 3 hari 3 malam penuh sebelum Siyu dan setiap hewan peliharaan yang terhubung dengan kesadaran Siyu perlahan-lahan terbangun. Meskipun dia sudah bangun, kondisi Siyu saat ini masih sangat buruk. Otaknya meledak ketika dia membuka matanya dan melihat pohon besar yang familiar dan sosok biru yang familiar. Apakah aku sedang bermimpi? Siyu menutupi kepalanya dan berkata, ini, planet biru. Tunggu, ruang dan waktu yang manakah ini? Planet biru. Kamu sudah kembali. Siyu, apa yang sebenarnya terjadi? Kata kehendak planet biru perlahan. Pada saat ini, ia bisa merasakan kekuatan Siyu. Ini juga mengapa ia merawat Siyu untuk waktu yang lama. Kekuatan Siyu saat ini memberinya perasaan bahwa dia jauh lebih kuat jika dibandingkan. Apa? Ketika Siyu mendengar perkataan Blue Planet, dia langsung terkejut dan melihat ke setiap hewan peliharaan di sekitarnya. Tapi bukankah aku jelas-jelas masih di sini sekarang? Siyu melihat hewan peliharaannya juga telah bangun. Dia berkata, hei, 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 bangun. Apa kamu tahu apa yang terjadi? Tapi yang jelas, otak hewan peliharaan itu juga seperti bubur, tidak tahu apa-apa. Hanya Qi yang memeluk otaknya yang meledak dan berkata, Siyu, Guru Lily mengirim kami kembali terlebih dahulu. Dia memulai pertempuran dengan permaisuri. Ya, Lily. Siyu dengan cepat memeriksa kontrak antara dia dan kelinci putih besar, tetapi dengan melihat, dia akhirnya tahu mengapa otaknya sedikit sakit. Karena kontrak dengan Lily sudah benar-benar robek dan hilang. Tidak ada jejak kontrak sama sekali. Meskipun itu hanya kontrak sementara dan hampir tidak mungkin untuk mempertahankan kontrak ruang lain sampai sekarang, tidak ada jejak sama sekali. Itu masih memberi firasat buruk pada Siyu.
Hati Siyu terasa berat. Dia melihat kehendak planet biru dan berkata, tidak apa-apa. Aku juga tidak yakin dengan misinya. Sejak saya kembali, tidak ada yang bisa saya lakukan. Untung kamu baik-baik saja. Kehendak planet biru tidak bertanya lebih jauh. Melihat Siyu dan yang lainnya kembali dengan selamat sudah cukup. Pada saat ini, meskipun Siyu mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dia tidak akan merasa baik-baik saja jika dia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, setelah mereka diteleportasi kembali oleh Lily, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang terjadi? Apakah Lily menang? Apakah dia masih hidup? Jika dia ingin mengetahui semua ini, Siyu tahu bahwa dia tidak dapat memikirkan hasilnya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Mungkin, dia hanya bisa mengetahui apa yang terjadi setelah bertanya kepada Raja Dunia atau melakukan kontak dengan bentuk kehidupan kosmik ke-6 lagi. Ngomong-ngomong, Siyu, kata Will dari planet biru. Ini akan memadat setelah Transcendent. Waktu sudah sangat ketat. Apakah kamu masih ingin bertarung? Keadaanmu, aku rasa butuh waktu lama sebelum kamu pulih. Bab 1782, Selamat Tinggal, Raja Dunia, 1. Sumber transendensi akan memadat. Ketika kehendak planet biru selesai berbicara, Siyu berpura-pura berpikir keras dan berkata, melihat waktu, ini memang sudah waktunya. Berjuang, tentu saja kita harus bertarung. Sumber transendensi ini terlalu penting baginya. Meski mereka sudah sangat kuat, itu belum cukup. Menurut apa yang Siyu pahami sekarang, ada 3 syarat untuk naik ke tingkat kosmik. 1. Ahli dalam kekuatan ruang dan waktu. Dalam hal ini, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Siyu, yang telah mengembangkan bakat penguatan waktu, bakat penguatan spasial, dan mengontrak sprite waktu. 2. Fondasi yang sempurna. Hal ini setidaknya tercermin pada sumber transendensi. Itu harus menyatu dengan kondensasi alami alam semesta. Misalnya, Kaisar Si, Kaisar Kong, dan yang lainnya tidak memiliki dasar yang sempurna untuk maju menjadi dewa super dengan sumber transendensi bekas. Oleh karena itu, jika Siyu ingin menerobos ke tingkat kosmik, dia tidak boleh melewatkan sumber transendensi ini. Kucing itu tidak bisa diandalkan. Ketika dia berdiri dan berkultivasi hingga dia dapat meningkatkan kualitas sumber transendensi, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tidak mungkin bagi Siyu menunggu 100.000 tahun untuk putaran sumber transendensi berikutnya, jadi kali ini, itu sangat penting. 3. Kemampuan bakat rasial yang dikembangkan secara ekstrim masih agak jauh. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketiga syarat tersebut, Siyu tidak bisa menyerah pada kompetisi ini. Terlebih lagi, jika dia menyatu dengan sumber transendensi, itu pasti akan menjadi kekuatan pertempuran tingkat pertama di bawah tingkat kosmik. Ini juga sangat menggoda bagi Siyu. Terlebih lagi, pada saat ini, Siyu terus merasa bahwa kondensasi sumber transendensi permaisuri tampaknya tidak sepenuhnya mengganggu langit berbintang. Tujuannya hanya untuk kembali. Sumber transendensi tidak mempunyai dukungan efektif untuk mencapai tujuan ini. Jika dia harus membicarakannya, satu-satunya hal yang berhubungan. Tuan, mungkinkah permaisuri saat ini telah berubah pikiran? Mungkin kita awalnya adalah bagian dari sejarah. Dia memadatkan sumber transendensi terlebih dahulu agar Anda dapat dengan cepat menjadi dewa super terkuat setelah kembali dan menerobos ke tingkat kosmik sesegera mungkin. Oleh karena itu, untuk menjadi pemegang alam semesta yang kekal, letakkanlah landasan yang baik. Ling memandang Siyu dan berkomunikasi dengan tatapannya. Transmigrasi ini melibatkan 2 ahli tingkat kosmik yang mahir dalam kekuatan ruang dan waktu. Mungkin kita tidak bisa lagi mengobatinya dengan EXP transmigrasi kita sebelumnya. Bagaimanapun, kali ini, dari awal hingga akhir, kita dibawa pergi oleh 2 tingkat kosmik. Lagi pula, melihat Lord Blue Planet, sepertinya. Kata-kata Ling juga merupakan apa yang dipikirkan Siyu. Mungkinkah Lily berhasil mengalahkan permaisuri dan tujuan mereka tercapai? Semuanya sekarang merupakan kelanjutan dari kesepakatan antara dia dan permaisuri. Sebuah perjanjian yang melintasi ratusan juta tahun dan menjadi pemegang alam semesta yang abadi. Namun, Siyu tidak dapat memastikan hal ini meskipun dia menebak secara acak. Dia melihat kehendak planet biru dan berkata, saat kami kembali ke masa lalu kali ini, kami bahkan melakukan beberapa hal di planet biru. Bukankah ingatanmu berubah sama sekali? Siyu bertanya. Bahkan keterikatan spasial muncul pada Kaisar Wu, permaisuri,
Kaisar Naga, dan lainnya. Tidak mungkin tidak terjadi apa-apa pada kehendak planet biru, bukan? Mungkinkah itu sudah terlalu lama dan tidak bisa diganggu lagi? Tidak, kata Will dari planet biru. Ini, si Yu terdiam. Apakah ada sesuatu yang penting? Itu tidak benar. Saya akan memperjuangkan asal-muasal yang transenden. Sebelum itu, saya akan pergi ke World King Planet terlebih dahulu. Ada yang ingin kutanyakan pada Raja Dunia. Ya, kehendak planet biru mengangguk dan berkata, Kaisar Si, Kaisar Kong, dan yang lainnya juga ada di planet Raja Dunia. Asal-usul transenden juga akan memadat di Laut Kosmik. Setelah Anda pergi ke sana, Anda dapat mencari bantuan mereka. Kali ini, saya juga akan pergi ke Laut Kosmik untuk membantu Anda memperjuangkan asal mula yang transenden. Tidak perlu, tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri, kata si Yu. Dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memperjuangkan sumber transendensi, bukan? Maksudku, aku harap kamu bisa maju menjadi dewa super di planet biru. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu maju menjadi dewa super di planet induk, aku juga akan mendapat manfaat tanpa henti, kata kehendak planet biru. Ini adalah prinsip yang sama seperti ketika hewan peliharaan menerobos dan Bistamer menerima umpan balik. Begitu. Haha, tidak masalah, kata si Yu sambil tertawa. Karena Tuan Ibu Planet telah berbicara, tentu saja tidak ada masalah. Hanya saja pada saat itu, tekanan yang akan dihadapi planet biru mungkin sedikit tinggi, kata si Yu. Risiko dan manfaat hidup berdampingan, kata Will dari Blue Planet. Baiklah, kata si Yu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membersihkan semua musuh sebelum menerobos. Kemudian, si Yu beristirahat sejenak sebelum segera menyingkirkan hewan peliharaannya dan mulai menggunakan susunan teleportasi permanen untuk menuju ke World King Planet. Namun, ini adalah pertama kalinya kecelakaan terjadi dalam teleportasi ini. Si Yu tidak diteleportasi ke alam Dong Huang yang sudah dikenalnya. Tentu saja, dia bukan mengalami kecelakaan saat berteleportasi. Sebaliknya, saat dia datang, dia tiba di tempat yang familiar dan berkali-kali. Si Yu melihat ke awan di sekitarnya dan jembatan batu di bawah kakinya dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan Raja Dunia, si Yu melihat ke depan. Benar saja, di saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi di depannya. Seolah-olah kilat biru yang tak terhitung jumlahnya menyambar berkedip, atau seolah hembusan angin putih meremas dan melolong, secara bertahap membentuk sepasang mata biru dengan bekas putih. Mereka muncul di atas si Yu dan menatapnya. Kehendak planet Raja Dunia, kamu kembali lebih cepat dari yang kubayangkan. Dia memandang si Yu dan berkata, kekuatanmu sudah meningkat sejauh ini. Sepertinya kamu mendapatkan banyak hal dalam misi kali ini. Bab 1783, Selamat Tinggal, Raja Dunia, 2. Seperti yang diharapkan, membiarkanmu menjalankan misi ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Si Yu buru-buru bertanya, lalu, bagaimana situasinya saat ini? Raja Dunia berkata, saat Anda pergi, permaisuri super itu pernah mengunjungi planet Raja Dunia dengan klonnya. Permaisuri super datang. Itu benar. Dia memiliki niat yang sangat mendalam untuk memadatkan asal-muasal transenden terlebih dahulu. Karena asal-muasal transenden ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Kualitasnya tidak lagi sebanding dengan asal-muasal transenden yang lahir setiap 100.000 tahun sekali. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kualitasnya bisa dikatakan sebagai asal-muasal transenden yang lahir sekali dalam 100 juta tahun. Kekuatan kosmik yang terkandung di dalamnya sangatlah besar. Permaisuri super ini memang merupakan tingkat kosmik dengan pencapaian spasial terkuat. Dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Sepertinya dia telah sepenuhnya mempercayakan harapannya kepadamu, kata Raja Dunia. Maksudmu permaisuri super memadatkan asal-usul transenden ini untukku? Si Yu tercengang. Seharusnya begitu, kata Raja Dunia. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua. Ruang dan waktu telah diubah. Pada tingkat kosmik, meskipun dirinya berada di ruang paralel, mereka dapat merasakannya dan terhubung. Namun, sebagian persepsi saya tentang ruang dan waktu telah terhalang. Itu juga harus menjadi mahakaryanya. Namun, hasil saat ini sudah cukup. Saya dapat memastikan bahwa dia untuk sementara tidak tertarik untuk bertransmigrasi ke era tersebut. Sebagai gantinya,
dia seharusnya merencanakan hal yang sama seperti penguasa kosmik. Raja Dunia memandang Siyu. Memelihara manusia. Memperpanjang umur alam semesta. Siyu telah berhasil mengubah pemikiran permaisuri super. Hal ini membuat Raja Dunia merasa bahwa tidak salah menghabiskan banyak upaya untuk mengirim Siyu kembali. Dengan cara ini, setidaknya perang kosmik dapat dihindari untuk sementara waktu. Tuan Raja Dunia, seperti apa rupa permaisuri super yang Anda lihat? Siyu bertanya. Pakaian hitam, rambut putih, mata merah, kata Raja Dunia. Siyu tercengang lagi. Lily berambut putih, sedangkan permaisuri super berpakaian hitam. Dengan kata lain, Lily, yang mewakili kenangan khusus, tidak mati, tapi telah menyatu dengan permaisuri super. Bukankah ini berarti Lily berhasil mengalahkan permaisuri? Atau lebih tepatnya, kedua belah pihak tidak menentukan pemenangnya. Mereka baru saja berbagi tubuh yang sama lagi. Di mana permaisuri super sekarang? Siyu bertanya. Raja Dunia berkata, saya juga tidak yakin. Kedatangannya hanya menandakan bahwa dia tidak lagi memiliki niat buruk. Pada saat yang sama, dia berharap saya dapat mengawasi tingkat kosmik lainnya dan tidak membiarkan mereka ikut campur dalam kompetisi yang melampaui asal-usul ini. Maksudnya adalah agar Anda bersaing untuk mendapatkan asal-muasal yang transenden kali ini. Aku pergi, kata Siyu. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan, kata Raja Dunia. Kualitas asal-muasal yang transenden ini sangat berkualitas tinggi. Ini setara dengan bentuk kehidupan kosmik yang membayar mahal untuk mempercepat kondensasi. Jika itu digunakan pada Anda tidak hanya akan berhasil menerobos menjadi dewa super, tetapi setiap hewan peliharaan Anda juga akan berhasil menjadi dewa super. Saya khawatir bahkan dewa super puncak pun akan menginginkan asal-usul yang transenden. Untuk asal-usul yang transenden, bahkan layak untuk menyebarkan kekuatannya dan mengolahnya lagi. Oleh karena itu, kompetisi asal-muasal transenden kali ini bukan lagi soal level dewa dan penjaganya. Bahkan dewa super puncak dari tanah terkontaminasi, Kekaisaran Behemoth, sarang induk cacing, dan wilayah penguasa akan ikut campur. Selain itu, mungkin juga ada beberapa puncak dewa super yang tersembunyi di kedalaman alam semesta yang bukan milik beberapa faksi kosmik. Mereka juga akan bangkit kembali. Karena tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa asal-usul transenden kali ini adalah peluang kunci untuk mencapai tingkat kosmik. Permaisuri super sepertinya ingin mengujimu. Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk bersaing, kata Raja Dunia. Saya mengerti. Gigi Siyu sakit. Ini sepertinya bukan gaya Lily, tapi gaya permaisuri. Dia tidak berdaya di tangan permaisuri. Orang ini mungkin masih kurang percaya padanya. Itu masuk akal. Di tangan permaisuri, ia memang tak punya performa luar biasa. Selain sebagai charger untuk Lily. Kali ini, lebih sulit untuk dihadapi. Dari lawan dan pesaing sebelumnya menjadi sekelompok dewa zaman hingga puncak tingkat dewa super. Ini secara langsung meningkatkan kekuatan para pesaing pada tingkat yang besar. Namun, setelah mengetahui kualitas asal-muasal yang transenden ini, Siyu menjadi lebih bersemangat. Menyempurnakannya setara dengan kekuatan super seluruh tim. Ada hal yang bagus. Tidak peduli siapa lawannya, dia menginginkan sumber transendensi ini. Bagaimanapun, itu disiapkan oleh permaisuri untuknya. Jika dia tidak bisa merebutnya, lupakan permaisuri, bahkan dia meremehkan dirinya sendiri. Lalu apakah puncak level super dewa di World King Star akan bersaing? Siyu bertanya. Raja Dunia berkata, tidak, tingkat dewa super puncak dari silsilah Raja Dunia kali ini tidak akan memperjuangkan asal mula yang transenden, tapi saya tidak akan mengganggu kebebasan kehidupan dewa super lainnya. Lagi pula, garis keturunan Raja Dunia tidak akan membantumu dalam kompetisi ini. Itu sama bagi saya. Keseimbangan antara tingkat kosmik tidak dapat dipatahkan. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kontrak saya dengannya. Ini adalah ujiannya untukmu. Anda harus menyelesaikannya sendiri. Saya mengerti, kata Siyu. Menarik. Saya sudah bisa membayangkan pertempuran berdarah seperti apa yang masih akan terjadi di laut kosmik berikutnya. Tetapi tidak peduli siapa itu, kali ini saya bertekad untuk mendapatkan asal-muasal yang transenden. Ini juga merupakan kontrakku dengannya. Bab 1784, Selamat tinggal, Raja Dunia 3. Bukan tekad yang buruk, kata Raja Dunia. Kalau begitu,
Aku akan memberimu satu pengingat terakhir. Kekuatan Anda saat ini mungkin cukup, tetapi itu jauh dari kekuatan penindasan tertinggi. Masih ada risiko kegagalan. Meski aku tidak bisa membantumu, aku tetap bisa mengingatkanmu. Dalam situasimu saat ini, kamu sudah melampaui akal sehat. Mungkin Anda bisa melakukan sesuatu yang melanggar akal sehat. Saat Siyu dan Raja Dunia sedang berkomunikasi, seluruh alam semesta meletus. Baik itu laut kosmik, wilayah penguasa, sarang induk cacing, tanah terkontaminasi, atau kerajaan Behemoth, semua ahli merasakan perubahan di langit berbintang. Pada saat ini, di tengah laut kosmik, benih cahaya tiba-tiba lahir. Meskipun benih cahaya ini hanya tampak seperti embrio, segala bentuk kehidupan di atas tingkat dewa dapat merasakannya dengan jelas selama mereka berada di alam semesta ini. Itu seperti bintang paling mempesona di alam semesta yang gelap gulita, menembus kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, banyak ahli kosmik yang pergi ke laut kosmik merasakan hati mereka berdebar-debar. Dalam perjalanan dari wilayah penguasa ke laut kosmik, gadis jenius dari pasukan penguasa kosmik, Ting Yu, yang pernah distimulasi oleh Siyu, sangat terkejut. Pada saat ini, dia sudah mengetahui perbedaan antara dirinya dan seorang jenius sejati dan tidak lagi memiliki harapan yang mustahil. Namun, pertempuran untuk melampaui asal-usulnya akan segera muncul. Meskipun dia tidak berpartisipasi, dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran ini, tetapi pemandangan saat ini membuat beberapa dewa super veteran mengungkapkan ekspresi serius. Tuan Tua, apakah itu transenden? Ting Yu berdiri di kapal perang dan bertanya pada kakeknya. Ting Xiang Tua berkata dengan ekspresi serius, sekarang hanya prototipenya. Butuh beberapa saat untuk benar-benar terbentuk, tapi mengapa saya merasa sumber transendensi kali ini sangat berbeda dengan masa lalu? Apa bedanya? Ting Yu bertanya. Sepertinya kualitasnya 10 atau 100 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Di masa lalu, cahaya yang melampaui asal-usulnya hanya bisa dilihat di laut kosmik. Bahkan di alam semesta, ia tidak begitu mempesona. Tapi sekarang, kita sudah melihat pemandangan seperti itu ketika kita masih berada di wilayah Tuan. Aneh. Pertempuran asal-muasal yang transenden ini mungkin tidak akan tenang. Apakah ada harapan agar Siyu berhasil? Ting Yu bertanya. Siyu adalah pria paling kuat yang pernah dia lihat di generasinya. Ting Xiang Tua berkata, jika hanya dalam keadaan normal, jarang ada pesaing tingkat dewa yang bisa menandinginya. Yang perlu dia pusingkan hanyalah penjaga dari pesaing tingkat dewa itu. Dengan bakatnya, tidak sulit menemukan wali dengan kekuatan luar biasa. Tetapi dalam situasi saat ini bukan lagi persaingan antara tingkat dewa yang tersembunyi. Bahkan beberapa monster tua tingkat dewa super mungkin akan tergoda. Awalnya, hanya beberapa tingkat kosmik yang menyadari bahwa asal mula transenden yang dipadatkan oleh permaisuri super sedikit berbeda. Tapi sekarang, ketika prototipe asal-usul transenden mulai memadat, banyak dewa super dan dewa zaman yang telah berpartisipasi dalam pertempuran asal-usul transenden menemukan kelainan kali ini. Bagaimana ini mungkin? Di bintang asal, ahli manusia, Raja Lai, yang pernah memimpin tantangan kemuliaan untuk Siyu, terkejut saat dia merasakan kelainan yang melampaui asal-usulnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menuju ke laut kosmik. Awalnya, dia berjanji untuk membantu Siyu dalam pertempuran asal-usul transenden ini dan menjadi wali Siyu. Namun kini, ketika dia melihat sumber yang transenden, dia langsung melemparkan janji-janji tersebut ke dalam pikirannya. Ini karena bahkan dia tergoda secara tidak normal saat dia melihat sumber transendensi yang berkualitas ini. Dia merasa jika dia bisa mendapatkan asal-muasal yang transenden, itu akan sangat berharga bahkan jika dia membubarkan kultivasinya dan berkultivasi kembali. Mengambil langkah mundur, meskipun dia tidak menggunakannya, dia masih bisa menggunakan hewan peliharaannya. Dia adalah manusia Bistamer dan bisa memelihara banyak hewan peliharaan. Sebelumnya ia mengatakan bersedia mengasuh Siyu karena bakat Siyu memang lumayan. Selain itu, sumber transendensi biasa tidak lagi menarik bagi dewa super setingkatnya. Tapi sekarang, jika harta yang bisa meningkatkan dirinya muncul, bagaimana dia bisa mundur selangkah dan mengasuh orang lain? Pada akhirnya, yang disebut investasi adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik. Dan sekarang, keuntungan terbesar ada di hadapannya. Tidak diragukan lagi, keunggulan kompetisinya adalah yang terbesar.
Tidak hanya 8 raja dari pasukan penguasa kosmik, tetapi bahkan ahli puncak tingkat Dewa Super yang pernah menyaksikan Siyu menantang tantangan kemuliaan, Jenderal Barat, dan banyak ahli di puncak tingkat Dewa Super tertarik dengan tanda kondensasi, yang melampaui prototipe asal. Ini, tidak cocok lagi disebut sebagai sumber transendensi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah sumber alam semesta. Itu adalah sumber transendensi yang meningkatkan peluang para ahli super surgawi untuk maju ke tingkat alam semesta. Di perbatasan laut kosmik dan tanah terkontaminasi, pertarungan antara pasukan perlindungan lingkungan dan tentara Raja Kegelapan masih belum berhenti. Namun, hari ini, karena lahirnya sumber transendensi khusus ini, para ahli dari kedua belah pihak berhenti berperang. Puncak super surgawi dari tentara Raja Kegelapan dan Presiden super ahli Bingling dari tentara perlindungan lingkungan secara bersamaan tertarik pada sumber transendensi. Mereka langsung mengerti bahwa perebutan wilayah saat ini bukan lagi hal yang paling penting. Selanjutnya, tidak peduli faksi mana, mereka akan datang untuk memperjuangkan hal ini. Nilainya cukup membuat seluruh alam semesta menjadi gila. Bab 1785, Selamat Tinggal, Raja Dunia, 4. Di tepi laut kosmik, kehendak planet biru tiba-tiba menemukan prototipe sumber transendensi yang telah memadat. Lalu, itu menjadi sangat serius. Sekarang, tidak mudah bagi Siyu untuk memperjuangkannya. Selain itu, Lin Feng, burung hantu, Kaisar Waktu, Kaisar Luar Angkasa, dan Kucing Permata, yang telah maju menjadi Dewa Super, juga memperhatikan kelainan sumber transendensi di planet Raja Dunia. Sial, yang terbaik, Lin Feng, yang membiarkan hewan peliharaannya memijatnya, tiba-tiba berseru. Dia tiba-tiba menyesal telah menerobos menjadi Dewa Super begitu cepat. Lupakan saja, barang kelas atas seperti itu pasti tidak ada hubungannya denganku. Hah, sial, Siyu sudah kembali. Kebetulan sekali. Lin Feng menerima pesan dari Siyu bahwa dia telah kembali. Pada saat ini, Siyu telah diteleportasi ke alam Dong Huang oleh Raja Dunia. Pada saat ini, secara mengejutkan kondisi Siyu telah pulih sepenuhnya. Raja Dunia mungkin telah menyembuhkannya ketika dia diteleportasi. Seperti yang diharapkan dari bintang tingkat kosmik. Ini jauh lebih menyembuhkan daripada Blue Planet. Siyu yang energi juga menemukan kelainan alam semesta dan menemukan bahwa prototipe sumber transendensi telah memadat. Munculnya prototipe berarti sumber transendensi telah memasuki tahap pertumbuhan akhir. Tidak akan lama sebelum itu benar-benar terbentuk. Mereka benar-benar tidak memberi saya waktu. Siyu kecewa. Awalnya, Siyu ingin terus memperkuat kekuatannya. Saat ini, dia tidak tahu apakah ada cukup waktu. Sumber transendensi ini sepertinya terburu-buru untuk diserap, membuat Siyu tidak bisa berkata-kata. Mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang melanggar akal sehat. Siyu mengingat pengingat Raja Dunia dan mulai berpikir dengan hati-hati saat itu juga. Dengan baik, dia masih sangat pintar. Dia tahu apa maksud Raja Dunia tanpa diingatkan oleh Ling. Akal sehat, mustahil bagi Bistamer tingkat dewa untuk mengontrak hewan peliharaan tingkat dewa super. Menembus akal sehat, Bistamer tingkat dewa juga dapat mengontrak hewan peliharaan tingkat dewa super. Inilah yang dimaksud dengan ingin kekuatan tempurnya meningkat lagi. Dia harus segera memelihara hewan peliharaan super surgawi untuk memperkuat tim sebelum sumber transendensi memadat. Apa hubungannya dengan sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh seorang penjinak binatang di lapisan surgawi ke-13 tingkat dewa, seorang penjinak binatang di lapisan surgawi ke-18 tingkat dewa? Mungkin itu benar-benar berhasil. Tentu saja, hewan peliharaan konvensional seperti Eleven dan yang lainnya pasti tidak bisa. Ketika mereka menerobos, mereka harus melampaui sumber transendensi. Saat ini, Siyu tidak dapat menemukan sumber transendensi yang berkualitas baik untuk mereka, tetapi dia tidak ingin mereka memiliki dasar yang tidak sempurna. Oleh karena itu, dia hanya dapat menemukan hewan peliharaan khusus. Dengan kata lain, hewan peliharaan yang bisa menembus level super surgawi tanpa sumber transendensi. Siyu melihat ke Bistaming Space, bola nasi rumput laut, dan Little Sea. Ya, orang ini adalah bentuk kehidupan kosmik. Sumber transendensi tidak perlu menerobos ke tingkat super surgawi. Serap saja kekuatan alam semesta secara langsung. Mungkin aku bisa membiarkan Zi kecil mencoba menerobos ke tingkat dewa super terlebih dahulu.
Meskipun tidak ada batasan pada bentuk kehidupan kosmik yang menerobos ke tingkat super surgawi, kekuatan alam semesta tidak mudah untuk diserap. Dalam keadaan normal, menyerapnya selama miliaran tahun belum tentu menjadikannya planet super surgawi. Tetapi, sebelum Siyu bertransmigrasi, Raja Dunia telah memberinya setumpuk alat pendukung. Di antaranya, kristal kosmik adalah yang paling umum. Itu karena ini merupakan sumber energi penting untuk navigasi kosmik. Untuk membuat Siyu terburu-buru, Raja Dunia telah memberinya banyak hal. Benda ini merupakan kristalisasi kekuatan alam semesta, sumber daya terpenting bagi kehidupan planet. Adapun Siyu, lupakan kristal kosmik tingkat dewa super, bahkan ada beberapa kristal kuasi kosmik. Karena campur tangan Lily, Siyu dan yang lainnya tidak menggunakan terlalu banyak barang ini dalam perjalanan, jadi mereka meninggalkan banyak hal. Siyu merasa bahwa dengan keterampilan surgawi transendensi kecil saat ini dan tingkat kehendak surgawi super, tampaknya tidak menjadi masalah jika ia mengandalkan sumber daya ini untuk secara paksa menerobos kehendak surgawi super. Sudah diputuskan. Biarkan Little Z mencoba menerobos menjadi super surgawi. Dalam aspek lain, sangat sulit untuk meningkatkannya dalam jumlah besar, tapi peningkatan kecil saja sudah cukup. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Saatnya menjalani gelombang baru fusi keterampilan. Bab 1786, Si Kecil, Menyerang Tingkat Super Surgawi, 1. Sekarang, hewan peliharaan pada dasarnya memiliki kehendak super surgawi, dan keterampilan surgawi mereka sudah melampaui batas. Fisik mereka bahkan mencapai puncaknya dalam sejarah. Siyu melihat tingkat keberhasilan fusi dan merasa bahwa dia bisa mencobanya. Dia bisa menggabungkan keterampilan yang sudah menjadi sangat tidak normal ini menjadi keterampilan yang lebih konyol lagi. Misalnya, kontrol cahaya dan kontrol gelap 11. Tingkat keberhasilan fusi saat ini tidak lagi 0. Untuk kekuatannya saat ini, tidak lagi terlalu menguras tenaga untuk memberikan skill fusion pada hewan peliharaan. Siyu berencana untuk meningkatkan semua ini dalam perjalanan ke tempat dia melampaui asalnya. Namun sebelum itu, dia harus memberitahu kenalannya bahwa dia aman. Siyu memanggil Ling dan berkata, "Bantu aku mengirim pesan ke kucing permata dan yang lainnya untuk mengatakan bahwa aku kembali." Diterima. Di bawah pesan Ling, Kaisar Luar Angkasa dan yang lainnya segera mengetahui bahwa Siyu telah kembali dengan selamat. Karena Siyu belum lama pergi, tidak ada yang merasakan apapun. Namun, karena Siyu telah kembali dengan selamat, semua orang senang. Semuanya, mari kita bertemu di alam Donghuang. Setelah pesan Siyu, tepat setelah itu, tanpa diduga, itu adalah pesan dari Kaisar Si. Siyu merasa Kaisar Si ingin berkomunikasi dengan semua orang tentang kemunculan sumber transendensi. Segera, semua pakar terkenal di planet biru berkumpul. Kaisar Si, Kaisar Kong, Lin Feng, kucing permata, burung hantu, Siyu. Adapun nenek moyang dewa super dari 5 ras dewa di planet biru, mereka masih mengasingkan diri di planet biru. Mereka tidak pernah peduli dengan kemunculan sumber transendensi. Dulu seperti ini, dan sekarang pun sama. Adapun Kaisar Wu dan yang lainnya, karena mereka belum melibatkan kekuatan pertempuran super surgawi, Kaisar Si tidak memberi tahu mereka. Siyu, kamu benar-benar kembali. Itu sangat cepat. Saya pikir Anda akan memakan waktu setidaknya ratusan tahun, kata kucing permata itu dengan menyesal. Mengapa kamu merasa menyesal? Siyu bingung. Apa yang kucing ini lakukan saat dia tidak ada? Ia tidak ingin dia kembali secepat mungkin. Saya merasa aura Anda sangat berbeda dari sebelumnya. Kamu berhasil menerobos lagi. Setelah burung hantu prediksi tiba di alam Donghuang, sangat terkejut melihat Siyu. Ya, kata Siyu sambil tersenyum. Ini masih demi kenyamanan. Dia sekarang memiliki 2 penampilan, satu milik Siyu dan yang lainnya milik Beast Siyu. Jika dia menjadi milik Beast Siyu, auranya tidak hanya akan berubah, tetapi bahkan wajahnya pun akan berubah. Saat itu, dia memperkirakan kenalannya akan semakin canggung. Pada saat ini, Siyu mengamati guru burung hantu. Pada akhirnya, sumber transendensi Dewa Super Naga Hijau dan burung vermilion dibagikan kepada Lin Feng dan burung hantu prediksi. Seperti yang diharapkan Siyu. Ngomong-ngomong, dia sepertinya memiliki sumber transendensi yang meledak dari raksasa kosmik, dia dengan mudah membawanya kembali ke ruang dan waktu ini. Bagaimanapun, dia tidak berguna.
Dia akan melemparkannya ke Blue Planet untuk ditukar dengan sumber daya lain nanti. Ya dewa, Anda baru saja kembali dan hal besar terjadi. Kemanapun kamu pergi, sesuatu akan terjadi, kata Lin Feng kepada Si Yu sambil menatap langit berbintang. Mungkin inilah yang disebut orang yang disukai takdir. Kaisar luar angkasa tersenyum. Dia merasa sumber transendensi kali ini hanya disiapkan untuk Si Yu. Senang sekali kamu kembali. Melihat semua orang ada di sini, Kaisar Si berkata, Si Yu, kamu harusnya tahu apa yang terjadi dengan situasi ini, kan? Meski saya belum pernah mengalami perebutan sumber transendensi, saya juga mengetahui melalui berbagai buku kuno bahwa lahirnya sumber transendensi yang normal tidak akan berdampak seperti itu. Saat ini, Si Yu tidak menyembunyikan apapun. Dia mengangguk dan berkata, ya, saya tahu sedikit. Ada kemungkinan besar bahwa pertarungan memperebutkan sumber transendensi ini akan menarik para ahli selain ahli tingkat kosmos di seluruh alam semesta untuk berpartisipasi. Persaingan ini adalah yang paling kejam dalam sejarah. Sangat kejam. Lin Feng tercengang. Karena kualitas sumber transendensi kali ini sangat tinggi. Kalau begitu, apakah kamu masih ingin berpartisipasi? Kucing permata itu bertanya. Karena misi yang diberikan Raja Dunia kepadaku sebelumnya, aku sudah terlibat. Ini melibatkan kesepakatan dengan tingkat alam semesta ke-6, jadi saya tidak punya pilihan selain berpartisipasi. Si Yu tersenyum. Kaisar Senior Si, kualitas sumber transendensi kali ini luar biasa. Jangan bilang kamu juga ingin ikut kompetisi. Si Yu memandang Kaisar Si. Jika Kaisar Si juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi dan mendapatkan sumber transendensi terbaik untuk hewan peliharaannya, itu akan merepotkan. Lalu bukankah dia masih harus melawan Kaisar Si? Bahkan jika mereka akrab satu sama lain, cukup canggung untuk hanya menentukan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, terlepas dari hidup dan mati. Meskipun saya juga sangat tertarik dengan sumber transendensi ini, perubahan ini tidak terjadi karena saya. Saya tidak ikut permainan catur. Tidak akan ada hasil yang baik jika saya berpartisipasi secara paksa. Kaisar Si berkata, namun, meskipun saya merasa kekuatan Anda telah meningkat pesat, apakah Anda sudah siap untuk berpartisipasi dalam permainan catur secepat ini? Si Yu berkata, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Si Yu berkata, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Kekuatanku saat ini sedikit lebih kuat daripada saat duel transenden. Saya bisa mencobanya, kata Si Yu. Kaisar luar angkasa dan yang lainnya terdiam. Selama duel transenden, Si Yu telah menunjukkan level yang sebanding dengan level tinggi transenden. Dalam waktu kurang dari setahun, dia benar-benar berhasil menerobos lagi. Dia bukan manusia. Bagus jika kamu tidak berpartisipasi, Kaisar Senior Si. Saya harus memperjuangkan sumber transendensi. Selain itu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada semuanya, kata Si Yu. Kehendak planet biru ingin aku menerobos menjadi dewa super di planet biru, tapi pertarungan asal-usul kali ini sangat besar. Terobosan saya di planet biru pasti akan diganggu. Saya berharap semua orang dapat berbagi tanggung jawab untuk melindungi Blue Planet. Bab 1787, Si Kecil, menyerang tingkat super surgawi, 2. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pada saat itu, saya akan memimpin planet biru dan melawan semua musuh, kata Kaisar Si. Kali ini, saat kamu bersaing memperebutkan sumber transendensi, aku akan menjadi walimu. Itu hebat. Si Yu sangat bersemangat, meskipun secara teori, kekuatannya saat ini telah melebihi kekuatan Kaisar Si. Namun, Si Yu terus merasa bahwa Kaisar Si tidak sesederhana kelihatannya. Setelah itu, Kaisar Si pasti mengalami sesuatu lagi. Terkadang, dia merasa lega mendengar perkataan Kaisar Si. Kaisar Si tampaknya bukan tipe orang yang akan membuat janji sembarangan tanpa kemampuan. Meskipun Lin Feng dan saya tidak dapat banyak membantu Anda, kami juga akan melindungi planet biru dengan baik, kata Kaisar luar angkasa. Ya, kata Lin Feng. Kalau begitu selanjutnya, Guru Ying, Guru Tuna, Anda bisa menjadi penasihat militer saya yang bersaing untuk mendapatkan sumber transendensi, kata Si Yu. Aku merasa hanya kalian berdua yang bisa membantuku selain aku. Kepala kucing permata itu sakit. Dia baru beristirahat selama lebih dari setengah tahun. Persetan, kata kucing permata segera setelahnya.
Berkumpulnya para ahli di seluruh alam semesta terasa seperti peluang bagus untuk menjadi kaya. Pada saat itu, mungkin lusinan sumber transendensi akan hilang begitu saja. Bukankah itu kaya? Mengenakan biaya. Meskipun burung hantu telah mendengar bahwa pertempuran untuk mendapatkan sumber transendensi sangat kejam, karena Si Yu yakin, ia memilih untuk mempercayainya. Sebagai ucapan terima kasih, selanjutnya aku akan memberitahu semua orang informasi penting, kata Si Yu sambil tersenyum. Oh, informasi penting apa? Kata Lin Feng. Kondisi untuk menembus tingkat kosmik. Kata Si Yu. Juga, bagaimana 5 tingkat kosmik saat ini menembus ke tingkat kosmik? Ekspresi semua orang sedikit berubah. Selanjutnya, Si Yu memberitahu semua orang informasi yang Lily katakan kepadanya tentang bagaimana Raja Dunia dan Kaisar Kosmik lainnya berhasil menembus tingkat kosmik. Dengan kata lain, untuk menerobos ke tingkat kosmik, selain meletakkan fondasi yang baik dan meletakkan fondasi yang tak terkalahkan, Anda juga harus ahli dalam kekuatan ruang dan waktu. Yang terpenting, Anda harus melatih kemampuan bakat ras Anda hingga level tertinggi. Pada manusia, ini setara dengan mengontrak Beastamer tingkat kosmik di atas level mereka. Di sebelasku, bakat rasial dari ras binatang pemakan besi dapat melengkapi tubuhnya dengan kekuatan logam dengan memakan logam. Kemudian, ia mungkin harus melahap sejumlah besar sumber daya logam tingkat harta karun kosmik hingga hampir menyentuh ambang batas tingkat kosmik. Lelucon yang luar biasa. Pada saat ini, suasana hati Lin Feng sama seperti ketika Si Yu memperoleh kondisi terobosan dari burung hantu. Menyuruhnya untuk mengontrak level yang lebih tinggi darinya, yaitu level kosmik, sama tidak bergunanya dengan banteng. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Para demigod tidak bisa lagi mengontrak level dewa di atas level mereka. Bahkan orang abnormal seperti Si Yu tidak bisa melanggar aturan ini. Bahkan lebih mustahil lagi bagi seorang dewa super untuk mengontrak dewa super di atas level mereka. Ini bahkan lebih konyol daripada manusia setengah dewa di atas level mereka. Adapun dewa super yang mengontrak tingkat kosmik di atas levelnya, jelas tanpa berpikir bahwa dua yang pertama masih sulit. Belum ada yang mencapai dua yang pertama, apalagi manusia. Apakah ini alasan mengapa Beastamer tingkat kosmik tidak dilahirkan? Seperti yang diharapkan, ini dia. Burung hantu itu bersemangat. Dia sangat puas dengan konfirmasi ini. Ini berarti prediksinya benar lagi. Pada saat ini, bahkan Kaisar Si tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tingkat kosmik memang tidak semudah itu. Kekuatan ruang dan waktu mungkin dapat mencapai kebutuhan tersebut dengan sedikit pelatihan. Saya yakin, tetapi mengontrak tingkat kosmik seharusnya menjadi hal yang paling sulit dicapai, bukan? Selain itu, fondasi saya juga tidak kokoh. Saya pikir saya harus memolesnya lagi di masa depan, kata Kaisar Si. Sederhananya, sama sulitnya dengan naik ke surga. Hal yang sama juga terjadi pada Kaisar luar angkasa. Fondasinya juga buruk, karena dia, Kaisar Si, Lin Feng, dan yang lainnya telah menggabungkan sumber transendensi bekas. Selain itu, meskipun ia ahli dalam dao ruang, dao waktu tidak terlalu melibatkannya. Lin Feng bahkan tidak ahli dalam dao ruang dan waktu. Namun, Lin Feng mungkin adalah orang yang memiliki harapan terbesar untuk melatih kemampuan ras hewan peliharaannya secara ekstrim, karena evolusi bakatnya lebih cocok untuk budidaya daripada Kaisar ruang waktu. Hal yang sama terjadi pada dua kucing super dewa. Fondasi mereka sangat buruk. Di sisi lain, burung hantu ahli dalam waktu, dan kucing permata ahli dalam ruang. Ini tidak buruk, tapi bisa dikatakan hampir mustahil untuk mengembangkan bakat rasial secara ekstrim. Saya telah berpikir selama periode waktu ini, kata Kaisar Si. Setelah memikirkannya, saat itu, ketika saya secara tidak sengaja memasuki reruntuhan zaman, meskipun hal itu memungkinkan saya untuk melampaui batasan planet biru sejak dini dan menjadi seorang pencapaian super dewa, menyebabkan kekuatan saya meningkat pesat, hal itu juga membuat saya mengambil banyak jalan memutar. Ketika semuanya berada di jalur yang benar, saya berencana untuk bereinkarnasi dan berkultivasi lagi. Saya berharap hari itu bisa datang dengan cepat. Kaisar Si memandang Si Yu dan berkata, sekarang, di antara manusia di planet biru, fondasimu adalah yang terkuat. Pada saat yang sama, Anda ahli dalam kekuatan ruang dan waktu, dan bakat hewan peliharaan Anda adalah yang tertinggi. Ketika kamu sudah dewasa,
aku ingin bereinkarnasi. Menjelma. Setelah mendengar pilihan Kaisar Si, ekspresi kucing permata dan burung hantu berubah menjadi pahit. Mereka menggelengkan kepala. Mereka tidak mau. Pada tingkat super surgawi, reinkarnasi tidak semudah pada tingkat rendah. Sebab, untuk membubarkan sumber transendensi, prosesnya sangat menyakitkan hingga ingin mati. Yang terpenting, bukan berarti reinkarnasi pasti berhasil. Inti dari ini adalah metode untuk menghabiskan kekuatan yang ada. Dengan satu atau lain cara, jika Siyu benar-benar dapat mencapai tingkat kosmik, mereka tidak akan mengejar tingkat kosmik. Mereka hanya perlu menyesuaikan diri dengan Siyu. Reinkarnasi, Lin Feng dan Kaisar luar angkasa juga sedikit terdiam. Jelas sangat sulit bagi mereka untuk memilih. Lagi pula, sangat sulit untuk berkultivasi hingga tingkat ini. Tidak realistis bagi mereka berdua untuk mengejar tingkat kosmik bahkan tanpa melihat puncak tingkat super surgawi. Tidak perlu berpikir sejauh ini, Siyu tersenyum dan berkata, mungkin tidak akan lama lagi Guru Ying dapat meningkatkan kualitas sumber transendensi. Guru Ying, bagaimana penelitianmu? Wajah kucing permata itu menunduk. Berhenti berbicara. Ini terlalu sulit. Kekuatan dasar saya masih kurang. Mari kita bicarakan tentang itu saat aku menjadi dewa super puncak. Saya merasa mungkin akan lebih cepat untuk bereinkarnasi dan berkultivasi lagi, kata Kaisar Si. Kucing permata. Apa maksud Kaisar Si? Apakah nama dan gelar mereka mengandung kata Si? Apakah mereka tidak tahu cara berbicara? Siapa yang mereka anggap remeh? Kucing permata bersumpah cepat atau lambat, dia akan membiarkan orang-orang ini memohon. Selanjutnya, mari kita kembali ke Blue Planet dulu. Siyu tersenyum dan berkata, saya harus mendiskusikannya dengan kehendak Blue Planet. Dia harus menyiapkan beberapa tindakan perlindungan untuk Blue Planet. Jika tidak, jika planet biru, yang bahkan tidak memiliki banyak ahli tingkat dewa, menjadi medan perang utama, orang-orang biasa itu akan menderita. Ya, ayo kembali ke planet biru. Dong Huang dan yang lainnya mengangguk. Segera, Siyu kembali ke planet biru. Pada saat ini, planet biru juga mulai menuju ke tempat lahirnya prototipe sumber transendensi sebagai planet pengembara. Selain planet biru, ada juga planet putih yang terbungkus nebula cincin bintang ungu yang terbang bersamanya. Itu adalah Si kecil. Pada saat ini, Siyu dan yang lainnya berada di Little Si untuk membantunya menerobos. Sebagai satu-satunya anggota tim yang dapat menerobos tanpa sumber transendensi, kali ini tim tersebut memikul misi terpenting di pundaknya. Planet besar itu sangat gembira saat ia terbang. Little Z merasa sudah waktunya untuk mendominasi perang terbesar di seluruh alam semesta. Jangan sombong, cepat makan. Di planet ini, Siyu, Chitong, Ling, dan yang lainnya hampir memecahkan kristal kosmik dan memasukkannya ke dalam tubuh Little Z, dengan akselerasi. Dari saat ia diisi dengan makanan hingga saat ungu kecil mengambil inisiatif untuk melahap kristal kosmik, tatapannya sangat tajam. Demi kesempatan langka untuk menjadi kartu truf Siyu, Z kecil berusaha sekuat tenaga. Planet biru. Kehendak planet biru memandangi bintang-bintang ungu dan putih di langit dalam diam dan tidak bisa menahan air liurnya. Itu terlalu berlebihan. Tidak apa-apa jika dia makan di depannya, tapi sebenarnya dia tidak memberikannya. Apalagi saat Z kecil merasa semakin kuat seiring makannya, planet biru, pengasuhnya, merasa semakin tertahan. Sumber daya ini jauh lebih mewah dibandingkan saat berhasil menembus ke tingkat tinggi. Ibu planet biru. Saat kehendak planet biru tidak bisa berkata-kata, riak spasial muncul. Mengapa kamu di sini? Planet biru memandang Time Sprite, Ki. Ibu planet biru, Z kecil baru berusia 5 tahun, tapi dia sudah berada di level yang sama denganmu, kata Ki. Planet biru. Apa masalahnya? Tidak apa-apa, aku tidak bisa terstimulasi sendirian. Saya datang untuk berbagi suasana hati saya, kata Ki sambil tertawa. Dia telah menyaksikan Little Z menetas. Sekarang Little Z akan menjadi level tertinggi di tim, dia, level terendah, juga sangat tertahan. Dia tidak bisa membuat dirinya merasa terkekang. Kehendak planet biru. Meskipun Ki dalam kesannya sangat nakal, ia tidak akan mengatakan sesuatu yang begitu memilukan. Apa sebenarnya yang dilakukan Siyu? Bab 1788, Asal Transcendent 1. Transcendent dari alam surgawi. Itu adalah domain bintang yang sangat istimewa di laut kosmik.
Itu juga memiliki nama yang disebut, medan perang langit berbintang utama. Setiap kali sumber transendensi lahir, ia akan lahir di kawasan ini. Oleh karena itu, setiap saat, tempat ini akan menjadi penggiling daging super untuk semua ras di langit berbintang. Pada saat ini, medan pertempuran langit berbintang utama sangat meriah. Wilayah mati yang awalnya berat dan tak bernyawa kembali bersinar dengan vitalitas saat sumber transendensi memadat. Berbagai kendaraan terlihat melayang di langit berbintang ini. Ada kapal perang mekanis berteknologi besar, kapal perang biologis aneh, dan planet terapung. Bahkan ada monster kosmik yang sebanding dengan bintang. Mereka juga memiliki peradabannya sendiri. Mungkin sebagian orang tidak datang karena asal-muasal transenden yang secara alami dipadatkan oleh alam semesta. Bahkan jika bukan karena harta karun tertinggi itu, jika dia beruntung di medan perang ini, dia masih bisa mendapatkan banyak keuntungan berikutnya. Di tempat yang ditakdirkan untuk bertarung, selama seseorang berhasil bertahan hidup, mereka bisa mendapatkan banyak hal baik dari kematian. Di Ultimate Starry Sky Battlefield, beberapa dewa super ditakdirkan untuk mati. Sumber transendensi yang mungkin dijatuhkan oleh para dewa super ini sebenarnya juga menjadi target perebutan sebagian orang. Dan saat aura berbagai ahli menakutkan telah menyebar ke seluruh alam surgawi, dua planet terbang di atasnya. Salah satu dari dua planet ini berwarna biru dan sangat indah, sedangkan yang lainnya berwarna putih namun dikelilingi cincin nebula berwarna ungu sehingga terlihat misterius. Selain memudahkan Siyu untuk menerobos tubuhnya, planet biru juga datang kali ini karena keistimewaan sumber transendensi. Sumber transendensi yang telah dipercepat oleh bentuk kehidupan kosmik ke-6 selama ratusan juta tahun memicu kekuatan kosmik yang tak ada habisnya berkumpul di sini. Dapat dikatakan bahwa Starry Sky Battlefield saat ini mungkin merupakan area dengan kekuatan terkaya di alam semesta untuk waktu yang lama. Hal ini tidak diragukan lagi sangat membantu pertumbuhan kehidupan di planet ini. Siyu, kita sudah sampai. Saat mereka memasuki alam surgawi, kucing permata dan burung hantu terbang keluar dari planet biru. Guru Ying mengenakan gaun putih dengan bintang emas tertanam di pinggangnya. Ia mengenakan mahkota dan telinga kucingnya terus berayun di kedua sisi mahkota bintang. Sedangkan untuk guru burung hantu, ia mengenakan setelan penyihir longgar berwarna biru. Sayap putihnya yang berwarna biru mengepak di bawah cahaya bintang. Setelah mereka berdua datang, mereka memeriksa situasi Little Z. Z kecil, kenapa kamu belum berhasil menerobos? Kucing permata itu bertanya. Bintang ungu yang mengambang itu sangat sedih. Siyu terkekeh dan berkata, Z kecil sudah kenyang. Mau bagaimana lagi? Ia telah mengumpulkan cukup banyak fondasi, tetapi ia perlu mencernanya. Lingkungan di jalan sangat tidak cocok. Di sini saja sudah cukup. Lingkungan di sini tampaknya lebih cocok untuk terobosan. Bagaimanapun, tidak perlu terburu-buru. Apa yang salah? Ada apa, Guru? Siyu bertanya. Baru saja, kami berdua melakukan ramalan untukmu, kata kucing permata. Pertempuran untuk melampaui asal mula ini sangat berbahaya. Anda mungkin memiliki dunia sebagai musuh Anda. Kami sudah mencari jalan keluarnya. Mungkin Anda bisa pergi ke observer planet untuk melihatnya. Jika Anda pergi ke sana, mungkin akan membantu bagi Anda untuk bersaing memperebutkan sumber transendensi. Planet pengamat. Siyu mengenang. Saat ini, Ling muncul dan berkata, ini adalah planet khusus yang melampaui alam surgawi. Lingkungan di sana keras dan tidak cocok untuk bertahan hidup. Selain periode khusus ini, secara umum, hanya satu orang yang tinggal di sana. Nama pihak lain adalah pengamat. Kekuatannya tidak diketahui. Konon dia sangat kuat dan diduga telah melampaui level tinggi atau bahkan puncak level super dewa. Yang terpenting, dia tidak tergabung dalam faksi manapun. Dia penyendiri. Kegembiraan terbesarnya adalah menjadi penonton asal transenden di alam surgawi setiap 100.000 tahun. Dia sepertinya paling suka menonton pertunjukan. Meskipun dia menonton pertunjukannya, dia kadang-kadang membantu pesaing yang dia anggap tinggi. Kalian berdua bermaksud agar aku melakukan kontak dengannya? Siyu bertanya. Meong, kata Guru Ying. Ini adalah petunjuk dari bintang-bintang. Terserah kamu. Saya rasa jika Anda benar-benar menjadi musuh dunia, kekuatan pertahanan planet biru saja mungkin tidak cukup. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari orang itu, pihak kita akan lebih mudah.
Sayangnya, Siyu menggelengkan kepalanya. Dia juga mengetahui betapa kejamnya persaingan memperebutkan sumber transendensi kali ini. Kali ini, dia mungkin akan menyinggung banyak faksi dengan bergabung dengan sumber transendensi. Namun, selama dia berhasil, semuanya sepadan. Asal-muasal yang transenden belum memadat. Kalau begitu, aku akan bersantai dan berjalan-jalan dulu. Sepanjang jalan, Siyu bekerja lembur dan menghabiskan lebih banyak energi. Meski sudah pulih, itu bukanlah pilihan terbaik untuk menjaga kondisinya tetap tegang. Saat ini, kedua penasihat militer itu punya ide. Siyu berpikir sejenak dan memutuskan bahwa tidak masalah jika dia pergi ke planet pengamat. Zi kecil, temani Blue Planet. Kami akan bermain sebentar, jadi aku tidak akan mengajakmu. Kamu menyerap kekuatan alam semesta dengan baik, kata Siyu pada Zi kecil di bawah kakinya. Ah, Zi kecil mengalami depresi. Baik-baik saja maka. Namun akhir-akhir ini, mengapa Mother Blue Planet merasa tidak menyukainya lagi? Planet pengamat, Siyu dan yang lainnya bukan satu-satunya yang menyukai tempat ini. Banyak orang tahu nama pengamat. Ada catatan di beberapa faksi lama bahwa ahli tersembunyi ini telah ikut campur dalam pertempuran untuk sumber transendensi sebanyak 11 kali dalam 100 juta tahun. Meskipun kemungkinannya tidak besar, banyak pemuda jenius yang memilih untuk turun ke planet pengamat untuk melihat apakah mereka dapat melakukan kontak dengan pengamat legendaris dan mendapatkan kekagumannya. Bab 1789, Asal Transcendent 2. Jika mereka berhasil, itu setara dengan memiliki setengah penjaga yang mendekati puncak level Dewa Super tanpa alasan. Siapapun bersedia untuk mencoba kesepakatan gratis ini. Ayo pergi. Segera, 3 meteor emas terlihat melesat melintasi langit berbintang. Di masing-masing dari 3 meteorit itu berdiri seseorang. Siyu, gadis kucing permata, gadis burung hantu, dan 2 kucing di belakang tidak diragukan lagi mengungkapkan aura super surgawi. Tidak peduli siapa orangnya, sekilas mereka tahu bahwa mereka luar biasa. Adapun Siyu, dia tidak menonjolkan diri dan hanya mengungkapkan aura yang sedikit lebih kuat dari tingkat dewa puncak normal. Dia tampak sangat mirip dengan sumber pesaing transendensi yang normal. Kalau tidak, jika dia langsung memasuki domain bintang ini tanpa menahan diri, bahkan dewa super puncak pun mungkin akan terkejut. Siyu tidak ingin banyak masalah datang sebelum perang dimulai. Kedua kucing di sampingnya kini tampak seperti pelindung dan penjaga. Tentu saja, hewan peliharaan di ruang penjinak binatang Siyu memahami bahwa meskipun kedua guru kucing itu terlihat kuat, penampilannya menipu. Fungsionalitasnya baik-baik saja, dan kekuatan tempurnya benar-benar tak tertahankan. Masalah lain adalah bagaimana penampilan mereka saat bertarung secara individu. Namun, meski kekuatan sebenarnya dari kedua kucing itu tidak kuat, gelar tingkat Dewa Super masih menakutkan. Di seluruh langit berbintang di alam semesta, termasuk beberapa Dewa Super tersembunyi yang tidak muncul di dunia, jumlah Dewa Super mungkin hanya 4 digit. Dewa Super aktif yang umum jumlahnya kurang dari 1000. Dalam situasi ini, jika tingkat dewa yang bersaing untuk mendapatkan sumber Dewa Super dapat memiliki wali Dewa Super, itu sudah cukup untuk memuaskan. Hal ini dapat sangat meningkatkan kemungkinan bersaing untuk mendapatkan sumber transendensi. Dan sekarang, ada 2 orang di samping Siyu. Di planet pengamat, di kota kuno dengan tembok rusak, saat ini sangat ramai, seolah-olah sudah lama ramai. Di sekitarnya, ada ras jurang neraka, ras Yun, raksasa kosmik, cacing luar angkasa, dan ras luar angkasa di laut kosmik. Ras-ras besar dari seluruh alam semesta dikumpulkan. Simbol persatuan mereka adalah aura di tubuh mereka sangat kuat. Jika itu bukan manusia, itu mungkin tingkat dewa terkuat di zamannya, dewa zaman itu. Jika itu adalah manusia, itu mungkin adalah penjinak binatang yang telah menembus batas level dewa dan mencapai lapisan surgawi ke-11. Dimanapun mereka berada, mereka semua adalah para jenius yang namanya mengguncang langit berbintang. Sekarang, mereka ternyata sangat patuh di kota kuno ini. Mungkin masih ada dendam hidup dan mati antara mereka dan dendam ras mereka sebelumnya, tapi sekarang, setidaknya di tempat ini, tidak ada yang berani menyerang sembarangan. Ini semua karena seorang lelaki tua yang duduk di tanah dengan mata yang sepertinya tidak bisa terbuka. Dia tampak biasa saja. Selain kulitnya yang merah menandakan bahwa dia bukan manusia, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Tidak ada aura di tubuhnya,
namun orang-orang di sekitarnya tidak berani meremehkannya. Ini karena orang ini adalah legenda yang hidup di luar alam dewa. Dia biasanya datang dan pergi tanpa jejak. Dia adalah seorang ahli super yang hanya akan muncul ketika sumber transendensi lahir. Saat ini, dia seperti pedagang kecil yang mendirikan kios di planet biru. Ada puluhan batu dengan berbagai ukuran di atas kain lap di depannya. Apakah ada orang lain yang ingin membeli ini? Seperti yang Anda lihat, tidak ada satupun yang kosong. Beli di tempat dan buka di tempat. Kami jujur. Pada saat ini, lelaki tua ini setengah terbaring di tanah, terlihat sangat menawan. Tentu saja, jika bukan karena giginya yang kuning besar dan bahkan wajahnya yang keriput, dia akan terlihat lebih baik lagi. Pedagang ini tidak jujur. Sial, aku ingin mengutuk, tapi aku tidak berani. Uangku, uangku. Pada saat ini, hati para jenius tingkat dewa di sekitarnya terasa sakit. Sulit membayangkan pengamat legendaris itu adalah orang yang begitu tua. Beberapa hari yang lalu, lelaki tua ini mulai mendirikan kios di Observer Planet untuk menjual barang. Barang-barang yang mereka jual juga sangat klasik. Misalnya saja batu super dewa, batu yang bisa membuka berbagai item dari zaman sebelumnya. Tidak ada yang tahu di mana pengamat ini menemukan begitu banyak batu super surgawi. Ada lusinan, dan mungkin tidak semuanya. Dan para jenius ini datang karena mereka mempunyai motif tersembunyi. Mereka ingin mendapat apresiasi dari pengamat. Pengamat lama yang menjual barang juga memberi orang-orang ini beberapa saluran. Kemudian, banyak orang yang mengeluarkan uang untuk membeli batu super surgawi tersebut, namun setelah membelinya, orang-orang menyadari bahwa mereka telah ditipu. Hingga saat ini, selusin batu dewa super yang dijual bahkan belum mengungkapkan satu pun hal baik. Itu semua adalah kristal energi level 11 biasa. Itu adalah benda paling sampah dan termurah di antara sumber daya super surgawi. Bisa dibilang membeli dan membukanya langsung terdepresiasi puluhan kali lipat. Hal ini membuat orang-orang ini curiga bahwa batu super dewa milik orang tua ini semuanya palsu. Orang ini adalah seorang pengusaha yang tidak bermoral. Apalagi mereka juga punya bukti. Menurut rumor yang beredar, batu super dewa membutuhkan 5 tingkat dewa super untuk bisa dibuka. Namun, lelaki tua ini dapat membantu pembelinya membuka sendiri batu super surgawi tersebut. Ini jelas tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Tentu saja, banyak orang tidak peduli apakah mereka dapat memperoleh penghasilan dengan membuka batu super surgawi. Tidak masalah jika kehilangan sedikit. Namun, sekarang mereka seolah-olah sedang mengedipkan mata pada orang buta. Orang tua ini tidak memberikan respon sama sekali. Apakah tidak ada orang lain? Pengamat tua itu tampak menyesal. Senior, saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang kondensasi asal-usul transenden kali ini. Pada saat ini, kata seorang pemuda berkulit putih dengan pola laba-laba merah. Dia telah membeli 2 batu super surgawi dan berhasil menjadi orang bodoh. Dia yang tidak mau pergi begitu saja, memilih untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Bab 1790, Asal Transenden 3. Dia berasal dari sarang induk cacing. Keluarganya telah menandatangani kontrak dengan Wom Spider Rache selama beberapa generasi. Ia pernah bertekad untuk mendapatkan asal-usul transenden, namun kali ini banyak orang telah menemukan kelainan dari asal-usul transenden. Pergi-pergi. Melihat Anda membeli 2 batu saya akan memberi Anda sedikit nasihat. Jangan masuk ke air berlumpur kali ini, atau Anda tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Orang kecil sepertimu bahkan tidak punya kesempatan menjadi orang tua sepertiku untuk bersenang-senang, kata lelaki tua itu sambil melambaikan tangannya. Tidak ada peluang sama sekali. Ekspresi pemuda bergaris laba-laba itu berubah. Ini sangat sulit, kata lelaki tua itu. Saya tidak berencana untuk terlibat dalam kekacauan kali ini. Itu terlalu menakutkan. Namun, bisnis tetap harus dilakukan. Ayo, siapa lagi yang mau membelinya? Ekspresi semua orang sedikit berubah. Beberapa penjaga dewa super yang tersembunyi dalam kegelapan di samping para jenius tingkat dewa juga memasang ekspresi serius. Bahkan pengamat ini berkata demikian. Lalu menurut Anda siapa yang memiliki harapan terbesar untuk bersaing memperebutkan sumber transendensi kali ini? Kera raksasa hijau yang telah menyusut sebelum berani turun untuk mengamati bintang bertanya. Karena kamu juga membeli batu, aku akan membuat tebakan yang tidak bertanggung jawab. Orang tua itu tertawa dan berkata,
seperti yang diketahui semua orang, sumber transendensi yang terkondensasi secara alami di alam semesta pada dasarnya berbeda dari sumber transendensi yang jatuh. Sumber transendensi yang jatuh tidak lagi memiliki spiritualitas atau vitalitas apapun. Itu sudah sepenuhnya disempurnakan oleh orang lain. Saat ini, siapapun yang mengambilnya dapat menggunakannya. Namun, sumber transendensi yang secara alami dipadatkan oleh alam semesta bagaikan kesadaran kosmik kecil yang baru. Ia akan memilih tuannya. Dulu, kalian mungkin adalah kandidatnya. Apapun yang terjadi, ia harus memutuskan yang terkuat sebelum mengambil inisiatif untuk menemukannya dari kuncup bunga kosmik. Adapun beberapa orang tua, mereka dibatasi oleh wajah dan tekanan lainnya. Mereka mungkin tidak terlalu ikut campur dalam pertempuranmu. Tapi kali ini, jangan pikirkan itu. Setelah kalian selesai bertarung, semua orang akan bergabung dalam pertempuran bersama. Bahkan jika tingkat dewa berbakat adalah orang pertama yang mendapatkan pengakuan asal-usul transenden, dia pasti akan dicegat pada akhirnya. Lagi pula, kualitas asal transenden kali ini terlalu bagus. Saya rasa asal-muasal transenden kali ini harus jatuh ke tangan makhluk hidup yang telah mencapai puncak tingkat super surgawi, katanya. Hah, tidak ada yang membeli lagi. Itu benar, Anda sudah membeli apa yang dibutuhkan. Mari kita tutup kiosnya dan membicarakannya besok. Ingatlah untuk membawa cukup uang lain kali. Di bawah ekspresi diam dari orang-orang di sekitarnya, pengamat mengambil kios itu dan menghela nafas sebelum berjalan ke gang yang hancur. Dia mengambil langkah tanpa bayangan dan dengan cepat melintasi jarak yang tidak diketahui. Namun, saat dia berjalan, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke langit. Begitu banyak batu super surgawi. Seorang pria muda dengan setelan arkeologi hitam dan jubah hitam muncul di langit di bawah perlindungan dua ras asing cantik yang memancarkan aura super surgawi. Tapi sepertinya aku sedikit terlambat. Kiosnya sudah tutup. Setelah Siyu menemukan pengamat itu, dialah orang pertama yang tidak tertarik oleh pengamat itu. Sebaliknya, dia tertarik dengan lusinan batu super surgawi miliknya. Ya dewa, apakah orang ini pedagang grosir batu super surgawi? Dia sudah menabung begitu lama, tapi dia hanya menabung 8 keping. Dia harus mengumpulkan 2 keping lagi untuk membuka 10 keping secara berurutan. Dia belum melakukannya, tapi orang ini sebenarnya punya banyak sekali. Nak, apakah kamu ingin membeli beberapa potong? Ketika pengamat melihat Siyu, kilatan tanpa sadar muncul di matanya yang redup. Sedangkan untukmu, aku bisa membuat pengecualian. Saya akan menjual beberapa potong kepada Anda selama waktu non-transaksi. Beberapa potong, rasanya tidak cukup. Siyu menyentuh dagunya dan berkata, aku sangat ingin membeli semuanya, tapi sayangnya, aku tidak punya uang sebanyak itu. Mengapa kita tidak melakukan ini? Saya akan membuat janji. Bantu aku menyimpannya, kata Siyu. Setelah aku menyelesaikan pertempuran ini, aku akan membeli batumu saat aku kembali. Saya akan membelinya dengan harga 1,1 kali lipat dari harga Anda sebelumnya. Aku akan mengambil sebanyak yang kamu punya. Apakah ini caramu berbisnis? Kucing permata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Wastrel, bukankah seharusnya harga grosir lebih murah? Anda juga di sini untuk memperjuangkan asal mula yang transenden, dan Anda tampaknya bertekad untuk menang. Setelah ini, apakah aku masih bisa melihatmu hidup? Pengamat bertanya. Aku akan menyimpannya untukmu. Ini bukan untuk apa-apa. Siyu berkata, tentu saja. Jika Anda khawatir, Anda dapat membantu memastikan bahwa saya tidak terbunuh saat saya memperjuangkan asal mula yang transenden. Dengan cara ini, saya bisa datang dan membeli batu nanti. Di sampingnya, kucing permata dan burung hantu prediksi tidak bisa berkata-kata. Jika mereka berada di era terakhir, mereka mungkin bisa mendengar rencana Siyu. Jadi lelaki tua itu harus melindungi Siyu agar tidak dipukuli sampai mati jika dia ingin menjual barang kepadanya. Hahaha. Orang tua pengamat itu tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan dari tingkat dewa terkuat di alam semesta. Untuk bisa mengalahkan monster yang telah melampaui tahap tengah dengan lapisan surgawi ke-13 tingkat dewa, kamu memang lebih menarik dari orang-orang itu. Jika itu terjadi di masa lalu, saya akan bertaruh pada Anda. Sayangnya, kali ini terlalu berbahaya. Meskipun kamu sangat kuat, kali ini itu tidak pantas. Saya pikir sebagai pengamat, Anda akan sangat kuat. Seperti yang diharapkan,
Cakrawala Anda masih kalah dengan tingkat kosmik. Siyu menggelengkan kepalanya. Hah? Pengamat berkata, apa maksudmu? Tidak apa. Bahkan Raja Dunia, penguasa kosmik, dan bahkan makhluk kosmik keenam bertaruh padaku. Saya pikir saya pasti akan menjadi dewa super kali ini, kata Siyu. Pengamat itu terdiam. Kucing permata dan burung hantu kosmik tercengang. Ya dewa, Siyu benar-benar berani mengatakannya. Kau berbohong padaku, kan? Ayo ayo. Saya tidak akan lagi mempermainkan pikiran Anda, anak muda. Pengamat membawa tasnya dan terus berjalan.